Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang berita yang terus hangat dan viral menjelang tahun 2021 ke depan, memasuki masa seleksi P3K tahun 2021 ini, di mana sesungguhnya status guru honorer merupakan suatu hal yang sangat dilema di negara kita Indonesia. Sebelum saya masuk pada materi paparan tentang P3K hanya batu loncatan menuju PNS guru, buatlah pilihan sekarang. Saya ingin mengajak kepada rekan-rekan guru sekalian, kita berpikir sejenak tentang bagaimana sesungguhnya fenomena guru honorer di Indonesia. Nah, sekarang saya berada di halaman Google. Saat ini saya akan mencoba untuk mengetik profesi-profesi yang ada di Indonesia. Saya akan mengetik dulu kata-kata dokter. Begitu saya ketik kata-kata dokter, gambar yang akan muncul adalah dokter yang cantik-cantik dan semuanya berseragam putih-putih dan sangat menarik. Kalau saya ketik kata-kata perawat di sini, maka kita akan melihat di sini segelintir nurse ya, perawat-perawat cantik. Lalu kalau saya ketik di sini adalah petani, maka kita akan lihat hijaunya pemandangan alam ya, dengan sawahnya, dengan ya kenikmatan indah alamnya. Kalau saya ketik di sini nelayan, maka kita akan lihat pemandangan laut, bagaimana para pekerja laut bersungguh-sungguh dan bersusah payah mencari rezeki ya. Dan ini semua merupakan jerih payah yang sangat menggembirakan ketika mereka mendapatkan hasil tangkapan. Saya akan ketik kata-kata honorer. Apa yang muncul? Yang muncul dari tampilan honorer ini adalah semua kondisi demo dan ketidakpuasan dari seorang profesi yang dianggap pahlawan tanpa tanda jasa. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada status guru honorer ataupun honorer ini? Nah, kembali kepada paparan saya, tentunya hal ini menjadikan dilema bagi kita. Mengapa P3K yang saat ini ditawarkan oleh pemerintah seakan-akan menjadi pembahasan yang bertolak belakang dari keinginan sesungguhnya para guru. Hari ini guru di mana-mana kita lihat, meskipun mereka memiliki profesi yang mulia di mata anak-anak, tapi beginilah tampilan para guru Indonesia, khususnya honorer Indonesia, yang menunjukkan kesedihan, kesusahan, kepayahan, seakan-akan memang tidak ada balas jasa yang diberikan oleh pemerintah ataupun kelayakan yang diberikan kepada mereka. Inilah dilema yang saat ini terjadi. Tentunya dengan pengangkatan honorer menjadi P3K, itu hanya sekelumit daripada upaya bagaimana kesejahteraan guru meningkat. Tapi yang diinginkan para guru hanyalah PNS. Itu saja yang diinginkan. Dan seluruh tuntutan yang mereka ajukan adalah ingin menjadi PNS. Sedih sekali nampaknya ibu ini. Begitu banyak demo PGRI dan para guru ingin menjadi PNS, ingin mendapatkan kelayakan dalam kehidupan. Sekarang saya akan tunjukkan beberapa informasi yang kemarin sempat viral, bahwa pemerintah hentikan penerimaan CPNS formasi guru mulai 2021. Nah, dengan dibukanya formasi 1 juta guru P3K, maka muncul isu dan kabar bahwa pemerintah hentikan penerimaan CPNS formasi guru mulai tahun 2021. Padahal seluruh tuntutan guru yang kita lihat tadi adalah mereka menginginkan jadi PNS, bukan jadi P3K. Karena itu tentunya ini menjadi polemik baru yang harus segera diselesaikan. Sekarang kita lihat, tak lama kemudian setelah heboh seperti ini, muncul pemberitaan baru bahwa formasi guru tetap ada di CPNS 2021. PGRI akhirnya perjuangan kita didengar. Dan kita bisa lihat juga di Twitter Nadiem Makarim. Di sini jelas mengoreksi ya. Ingin saya koreksi mispersepsi di media bahwa tidak ada lagi formasi CPNS untuk guru. Ini salah dan tidak pernah menjadi kebijakan Kemendikbud. Saya menegaskan bahwa formasi CPNS guru ke depan tetap akan ada, karena kebijakan ini akan sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Namun fokus tahun ini adalah perekrutan guru honorer sampai dengan kapasitas 1 juta. Jumlah yang diangkat hanya yang lulus tes melalui jalur P3K. Kami mendorong agar para guru honorer serta lulusan pendidikan profesi guru melamar menjadi guru P3K. Kinerja yang baik sebagai guru P3K nantinya akan menjadi pertimbangan penting jika guru P3K yang bersangkutan melamar menjadi CPNS. Kami terus berupaya memperjuangkan agar para guru mendapatkan kesempatan memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraannya. Nah, ini langsung dicuit oleh Nadiem Makarim. Tentunya ini memberikan angin segar ya bagi seluruh honorer, tentunya bagi mereka yang masih memenuhi syarat untuk menjadi CPNS. Namun tentunya bagi mereka yang sudah berada di atas angka 35, tuntutan mereka ingin menjadi PNS lebih gaung lagi, yakni Kepres Presiden PNS tanpa tes. Untuk memperkuat itu, mari kita sama-sama dengar apa yang disampaikan oleh Dirjen GTK Kemendikbud tentang tetap akan dibukanya formasi guru PNS. Mari kita putar. Pertama-tama perlu kami luruskan dan tegaskan sekali lagi bahwa formasi CPNS guru tetap akan ada. Sekali lagi, formasi CPNS guru tetap akan ada. Sekarang kita lihat bedanya masa kerja P3K dan PNS. Tentunya kita ketahui kalau PNS sudah jelas sejak ia diangkat menjadi PNS, maka masa kerjanya sampai pensiun. Sedangkan bagi P3K, masa perjanjian kerjanya sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Maka di sini disebutkan masa hubungan perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan penilaian kinerja. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud didasarkan pada pencapaian kinerja sesuai kompetensi dan kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan PPK. Jadi pada prinsipnya P3K masa kerjanya memang terbatas, yakni 1 tahun, dan dalam keterangan lain disebutkan maksimal 5 tahun perpanjangannya, dan terus akan dilakukan penandatanganan kontrak untuk masa kerja kontrak berikutnya. Inilah yang menjadi penyebab mengapa P3K ini hanya dijadikan batu loncatan bagi meraih kesuksesan untuk meraih predikat PNS. Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan gaji ya. Bagaimana dengan gaji? Apakah gaji P3K lebih besar? Kita lihat saja. Beda gaji pokok P3K dan PNS. Ini kita dapatkan berdasarkan Perpres 98 tahun 2020 dan PP 15 tahun 2019. Bahwa untuk gaji P3K dan CPNS kita melihat memang lebih tinggi P3K. Nah, ini yang lebih uniknya ini. Ya, kita lihat untuk golongan yang sama 3A, ini 3A ini tentu yang sarjana. Karena syarat sekarang untuk menjadi P3K itu adalah minimal S1 ataupun D4. Maka setara gajinya adalah golongannya adalah sama dengan 3A. Untuk golongan P3K tidak menggunakan 1A, 2A atau 1D, 2D, tapi menggunakan golongan 1, 4, 5, 7, 9, seperti ini. Di samping itu tentunya selain gaji pokok, P3K tetap akan mendapatkan tunjangan. Ya, ini pertama diantaranya tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Besaran tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Jadi selain gaji, maka P3K tetap akan mendapatkan tunjangan. Nah, sekarang bisakah dari P3K ini ke CPNS? Ya, bisa nggak? Jawabannya bisa ya. Bisa selama memenuhi persyaratan dan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari P3K. Jadi, kalau ingin tetap menjadi CPNS atau ikut mendaftar menjadi PNS, maka syaratnya harus mundur dari P3K terlebih dahulu. Dalam bab 9 tentang pemutusan hubungan kerja P3K, kita lihat di bagian C adalah pemutusan hubungan kerja itu bisa atas permintaan sendiri. Jadi ini yang menjadi kunci bahwa bisa saja mundur teratur dengan meminta pengunduran diri. Namun tentunya pengunduran diri yang dimaksud adalah pengunduran diri yang sesuai dengan ketentuan, bahwa bisa saja disetujui atau ditunda sampai dengan jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Tentunya jika masih dalam kontrak,
tentu tidak bisa mengundurkan diri, yakni telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90%. Ya, jadi kalau misalnya 1 tahun itu 12 bulan, sekitar 9 atau 10 bulan bekerja, maka baru bisa mengajukan pengunduran diri. Dan telah memenuhi target kinerja paling kurang sebesar 90% juga. Ada sebagian orang yang berpikir dapat P3K jadilah. Namun ada juga yang sebagian besar berpikir, pokoknya saya ingin PNS. Mudah-mudahan semuanya terkabul dan mudah-mudahan semuanya menjadi sejahtera. Bagi yang umurnya masih di bawah 35 dapat mengikuti CPNS, dan kita berharap bagi yang di atas 35 kita tunggu keputusan Kepres PNS tanpa tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.